Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Damayanti, siswa SMK Negeri 42, jurusan TKJ kelas 12 TKJ 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil produk saya, yaitu skuter listrik yang saya beri merek Scootiquin. Sebelum saya menjelaskan tentang produk saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah skuter listrik. Skuter listrik pertama kalinya dalam sejarah diproduksi oleh perusahaan Ajak Motor Vehicle yang berlokasi di New York City pada tahun 1900-an. Awal tahun 1920-an, Ransom menciptakan sepeda elektris dengan French Corporation, kemudian diikuti application Electromechaniques. Mereka menciptakan sebuah penemuan yang mereka sebut dengan elektrosiklete tahun 1927. Bagaimanapun bentuknya lebih seperti sepeda beroda 3 dibandingkan dengan skuter, karena ada roda 1 di belakang dan ada roda 2 di depan. Selama periode Perang Dunia II menunjukkan bahwa bahan bakar gas begitu banyak dikonsumsi, sehingga membuat banyak orang berpikir untuk memperbaiki situasi seperti ini dengan membuat pengganti penggunaan gas untuk keperluan perjalanan. Selama periode ini, Early Williams, seorang penemu, mencoba untuk mengubah siklus yang dioperasikan dengan bahan bakar menjadi siklus listrik. Beberapa kemajuan dalam sejarah skuter listrik dibuat pada tahun 60-an dan 70-an. Itulah tadi sejarah singkat tentang skuter listrik. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dari skuter listrik, di antaranya yaitu ramah lingkungan, lebih cepat dibanding berjalan kaki, lebih fleksibel dibanding naik kendaraan, dan lebih menyenangkan. Adapun cara mengendarai skuter listrik, yaitu cara mengendarai skuter listrik hampir sama seperti sepeda motor. Jadi, aturan pakai skuter listrik pun tidak jauh berbeda dengan motor. Jika sedang mengendarai skuter listrik, ada baiknya juga melindungi diri dengan pemakaian helm, sarung tangan, serta pelindung siku dan lutut untuk mengantisipasi cedera serius bila terjadi kecelakaan di jalan raya. Metode perakitan produk skuter listrik. Metode perakitan secara bongkar pasang. Dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu sama lain. Maka langkah pengerjaannya adalah salah satu komponen berpasangan kita selesaikan terlebih dahulu, lalu komponen lain seperti roda, setir, baterai, charger baterai, dan LED atau LC. Perencanaan perakitan produk skuter listrik. Tujuan: dengan adanya skuter listrik ini diharapkan agar lingkungan tidak tercemari oleh asap motor, karena skuter listrik ini ramah lingkungan atau tanpa asap karena menggunakan listrik atau dicas. Jumlah produk skuter listrik dapat dibuat sebanyak mungkin atau produksi massal karena banyaknya peminat dari konsumen. Produk ini juga bertahan lama. Jumlah dana: membutuhkan banyak dana dalam pembuatan skuter listrik ini. Alat yang dibutuhkan adalah mesin perakitan skuter listrik. Skuter listrik ini ditujukan untuk semua kalangan, terutama untuk kalangan remaja, karena desainnya sangat cocok untuk kalangan remaja kekinian. Skuter listrik ini pastinya lebih seru dan menyenangkan untuk digunakan ketika sedang bosan di rumah. Anda bisa menggunakannya keliling kompleks atau perkampungan di sekitar rumah Anda. Dan skuter listrik ini sangat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap atau suara bising. Jadi Anda tidak perlu khawatir atau adanya polusi udara
dan orang-orang tidak akan terganggu lagi dengan suara. Adapun tanggapan konsumen tentang produk skuter listrik ini. Kondisi lingkungan yang sangat terdampak oleh semakin banyaknya kendaraan berbahan bakar minyak memicu perkembangan teknologi untuk mengembangkan jenis alat transportasi yang ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat di seluruh dunia. Saat ini, perkembangan alat transportasi mulai berubah dari penggunaan mesin bahan bakar minyak menjadi penggunaan tenaga listrik atau electric vehicle. Namun di sisi lain, tidak semua konsumen dapat menerima skuter listrik karena penggunaan skuter listrik menggunakan jalur kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sangat berbahaya karena kemampuan, kecepatan dan keselamatan skuter listrik jauh dibandingkan kendaraan pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut, diperlukan peraturan yang jelas mengenai penggunaan jalur yang diperbolehkan dalam menggunakan skuter listrik. Selain itu, peraturan yang jelas akan menciptakan sikap menghargai dan mengurangi perselisihan antara pejalan kaki dan pengguna skuter listrik. Adapun tahap pengujian produk. 1. Tes daya tahan produk. Skuter listrik hanya menghabiskan $0,0 per casnya. 2. Perubahan yang terjadi. Produk ini tidak terjadi perubahan sedikit pun. 3. Pemeliharaan produk. Perawatan ban dilakukan setiap minggu. Selanjutnya, tes kualitas bahan. 1. Jenis bahan. Skuter ini terbuat dari besi dan aluminium yang berbentuk sporty dan tahan lama. 2. Tingkat kualitas. Tenaganya cukup besar, hingga 480 W. Skuter ini mampu diajak nanjak dengan tingkat kemiringan 15 derajat. 3. Cara memperoleh bahan. Bahannya cukup mudah ditemukan. Selanjutnya, tes market. 1. Desain dan kemasan produk. Desain yang digunakan skuter listrik cukup bagus dan banyak diminati anak remaja. 2. Harga yang ditawarkan sekitar 50 juta rupiah. 3. Manfaat skuter listrik. 1. Pilihan transportasi untuk jarak dekat dan sedang. 2. Transportasi ramah lingkungan. 3. Keseimbangan tubuh bertambah. Kelebihan skuter listrik. 1. Lebih hemat dibandingkan dengan sepeda motor biasa. Skuter elektris hanya menghabiskan kurang lebih $0,05 per casnya. 2. Ukuran kecil dibandingkan dengan sepeda motor biasa, memudahkan untuk dibawa dan disimpan. 3. Bisa dibawa ke tempat kerja. Banyak tempat yang mengizinkan untuk membawa skuter listrik ke dalam ruangan. 4. Tidak mengeluarkan asap dan suara bising. 5. Bisa dilipat dengan hitungan cepat. 6. Mudah diparkir baik di dalam maupun di luar ruangan. 7. Ramah lingkungan. Kekurangan dari skuter listrik. 1. Skuter listrik memiliki kecepatan terbatas dengan rata-rata 40 km per jam. 2. Apabila melakukan perjalanan jauh dengan skuter listrik, sebenarnya kalian akan lebih lambat untuk sampai ke tempat tujuan karena kecepatan skuter listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan sepeda motor biasa. 3. Kendaraan bertenaga listrik hanya bisa dipakai sampai batas kecepatan tertentu dan kemudian harus mencasnya lagi jika baterai kosong. 4.
skuter listrik membutuhkan waktu cas yang lebih lama daripada sepeda motor biasa yang menggunakan bahan bakar bensin. Sebaiknya dicas pada waktu malam hari. 5. Kecepatan paling tinggi skuter listrik cenderung masih rendah dibandingkan dengan sepeda motor dengan bahan bakar minyak. 6. Di hari yang dingin, daya baterai bisa turun hingga 20%. 7. Suaranya yang tidak terdengar dari dekat bisa berbahaya pada diri sendiri maupun pejalan kaki. Demikian video presentasi tentang produk skuter listrik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.